Mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan dan mengganggu produksi pangan, Perum Bulog Cabang Tahuna Kabupaten Kepulauan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat Kepulauan Sangihe tetap aman. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Asrul Talama, mengatakan hingga Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Tahuna mencapai sekitar 100 ton. Stok tersebut diprioritaskan untuk penyaluran melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Selain itu, beras juga disiapkan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi bencana alam maupun kondisi darurat lainnya. Stok tersedia saat ini diprioritaskan Bulog Tahuna untuk penjualan melalui program SPHP serta cadangan penanganan darurat apabila terjadi bencana alam di wilayah Sangihe, ujar Asrul Talangmah. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog Tahuna akan menerima tambahan pasokan beras sebanyak 400 ton. Pasokan tersebut saat ini masih dalam perjalanan dan diperkirakan tiba dalam waktu dekat. Selain itu, terdapat tambahan pasokan sebesar 600 ton dari Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, total pemasukan beras yang diproyeksikan mencapai sekitar 1.000 ton. Jika seluruh pasokan tersebut telah masuk ke gudang Bulog Tahuna, stok beras diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Persiapan ketahanan stok untuk bencana atau bantuan bantuan pangan dan SPHP stabilisasi harga itu cukup ya. Tapi datanya selalu berkoordinasi dengan Pemda, Pak. Oh ya, kita sering koordinasi tiap hari. Saya juga rapat tadi di TPID di kantor bupati tiap minggu kan rapat TPID di kantor bupati. Kalau dibandingkan dengan bulan kemarin, Pak, untuk bulan ini yang sudah mau berakhir ini, apa terjadi peningkatan kebutuhan baik beras, minyak, gula, ada peningkatan nggak? Oh ya, kalau untuk saat ini kayak SPHP agak naik ya, agak ada peningkatan naik untuk harga. Sekitar ya bukan harga tetap harga itu harga kita di sini kan jualnya 11.000 atau 55.000 per satu sak ya. Headnya itu 60 2.500 sebenarnya. Mau peningkatannya itu kuantum permintaan ada peningkatan memang. Ada peningkatan penjualan dibanding dengan bulan lalu tapi tidak terlalu banyak. Karena kita juga sekarang kan ada penyaluran bantuan pangan, jadi kayaknya agak tersendat lagi. Itu ada celah kemarin antara bantuan pangan alokasi Februari Maret dengan sekarang kan ada bantuan pangan lagi Juli Agustus September, jadi agak turun lagi, agak stabil lah. Nah, Pak, biasanya dari pengalaman yang selama ini terjadi kan ketika permintaan pasar itu meningkat banyak, sering terjadi ada beberapa pengusaha beras atau para yang penjual beras itu melaksanakan spekulasi dengan cara menimbun beras itu ataupun menaikkan harga head. Nah, apakah di lapangan Bapak menemukan itu selama dalam masa-masa kemarau seperti ini, Pak? Kalau di sini di Sangihe kita juga kan ada tim TPID, ada juga Satgas Pangan di dalam situ, ada juga dari kejaksaan apa. Tentu sampai saat ini kalau kita rapat tidak ada di sini. Tidak laporan sampai saat ini. Tidak ada laporan untuk saat ini orang pedagang menimbun beras ya. Nah, kan dia sudah kita juga kalau Satgas Pangan memastikan dia sudah sosialisasikan sebelumnya kalau ada yang coba-coba menimbun itu masalahnya ada dan tindakannya ada. Jika ke depan ditemukan ada penjual yang menaikkan harga beras SPHP dari harga head, kira-kira tindakan apa yang akan diambil? Kami kan akan evaluasi dan kami tidak akan kerjasama, kami akan mencabut itu. Tapi kan ada kami punya izin menjual sel masuk dalam daftar kami kan, namanya RPK. Jadi ada persyaratan dia itu termasuk itu kan dia menyatakan RPK itu mitra kita itu yang terdaftar di sini yang bisa ngambil itu kan ada surat pernyataan dia tanda tangan, Pak. Siap menjual dengan harga sesuai head. Kalau melanggar itu kan ada konsekuensi yang dia terima, cabut
Dan ketika dicabut sudah tidak bisa Oh, nggak membeli bisa lagi. di sini. Nah, Oh, bisa lagi. oke, Pak. Itu tidak bisa lagi lah kalau sudah blacklist lah istilahnya ya. Blacklist ya. Oke. Nah, Oke. Yang Pak, banyak. sejauh ini koordinasi Bulog dengan Bapak Anas untuk menjaga kestabilan harga Pak seperti apa Pak? Pak Panas. Iya, Kalau kita di sini kan koordinasinya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perdagangan. iya. Ya. Di situ. Makanya di TPID itu rapat di situ ada dari kepolisian, ada dari Jari, ada dari Ketahanan Pangan, ada dari Unsur terpadu ya. itu. Jadi koordinasinya di situ. Oke. Oke Pak. Akhir Pak, mungkin himbauan kepada masyarakat Ya. untuk mungkin menghemat beras seperti apa? Kalau itu kan Tidak mungkin. untuk kedepannya itu kalau misalnya ini artinya masyarakat itu tidak usah panik dengan situasi kayak begini El Nino itu karena kita stoknya secara nasional banyak itu nggak usah dalam artian panik lah. Iya. Ya gitu akhirnya dia membeli langsung banyak kan nggak usah itu kan ada bantuan juga sekarang SPAP juga jalan itu jadi nggak usah panik kan biasanya kalau panik orang kan langsung beli banyak atau ya itu jangan nggak usah dia stok banyak kok. Ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Tim reporter Sindo 86tv.com, Ariel Pulumbara melaporkan.